Wahib ini pengalaman bekerja di luar ya. Kemana saja pengalamannya jadi tukang atau bekerja di luar? Pernah di Sarawak, Malaysia. Di Sarawak, Malaysia itu di perusahaan pengolahan apa itu smelter aluminium, namanya Press Metal. Pernah di sana. Selain itu yang terakhir di Weda Halmahera, tambang nikel. Di situ pas posisinya kerja bikin apa itu PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap. Iya, pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu sementara ini di situ. Apa yang pengalaman sampai sewaktu berada di luar? Jadi kita kerja bareng sama orang Tiongkok, orang China, karena di Sarawak itu juga sama orang Tiongkok langsung. Jadi kita itu hanya punya satu skill, tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman dari Tiongkok itu kalanya dia mempunyai bisa apa itu terampil dengan beberapa macam pekerjaan, keahlian. Seumpama dia tukang las itu bisa mengoperasikan listrik, bisa jadi apa itu bisa reparasi listrik dan lain sebagainya. Multifungsi. Bisa mengoperasikan alat berat dan lain sebagainya. Mas Wahib itu berangkatnya ke sana itu sendiri atau ada lembaga atau ikut? Kalau ke Sarawak itu pertama kali ikut kayak kalau di sini istilahnya itu pemborong pekerjaan itu. Ikut seperti itu. Tapi itu kan ilegal. Ilegalnya saya ke sana itu visanya visa turis. Bisa turis, tapi akhirnya dari Press Metal itu jadi apa itu ya, dari Press Metal itu dikasih izin kerja, namanya permit itu. Nah, permit itu berarti setiap 10 bulan memperpanjang, setiap 10 bulan. Tidak ada sertifikasi sekalian di sana ya? Tidak ada sertifikasi. Terus yang waktu berangkat ke nikel itu, ke Halmahera itu kan ikut subkontraktor orang Tiongkok yang bekerja sama dengan kontraktor Malaysia. Kontraktor Malaysia itu mengesup pekerjaannya, bukan mengesup materialnya, cuma pekerjaannya saja. Jadi dia menyiapkan tenaga kerja, mengesup itu. Apa yang Mas Wahib tahu tentang perbedaan tukang atau pekerja di sana yang sertifikat dan yang tidak sertifikat, bedanya? Ya, kalau rata-rata orang teman-teman yang dari Jawa itu, yang orang-orang Indonesia itu kan tidak ada sertifikasi, tidak ada sertifikasi. Bedanya mungkin dari kesejahteraan beda. Dari kesejahteraan beda. Gaji nilai kesejahteraan yang beda. Karena kita lemahnya tidak ada sertifikasi, jadi beda gaji antara kita dan orang-orang yang bersertifikasi, terutama orang-orang yang dari Tiongkok. Perbedaannya sampai berapa? Perbedaannya bisa 50%. Bisa 50%, bisa juga lebih. Masalahnya gini, orang Tiongkok di sana itu yang saya tahu kan kontrak kerjanya itu gaji kontrak kerjanya di Tiongkok, tapi digaji rupiah. Jadi otomatis nilai rupiah kan beda. Terus asuransi ada, BPJS Ketenagakerjaan itu ada. Yang sudah keluar dari kontrak, yang sudah lepas dari kontrak itu kemarin teman-teman bisa mengklaim BPJS-nya. Bisa mengklaim di Departemen Ketenagakerjaan itu. Di kantor BPJS itu bisa. Selama ini negara atau dinas atau apa pernah nggak memfasilitasi ini? Belum pernah merasakan difasilitasi oleh dinas. Belum pernah. Berarti selama ini sampai berangkat sendiri? Berangkat sendiri, inisiatif itu. Berapa orang kira-kira selama ini yang sampai rombongan sampai? Bisa sampai 200 orang. Bisa sampai 200 orang di memang. Paciran saja sih ya? Di daerah Paciran, Lamongan Paciran sama Gresik bagian utara. Itu bisa 200 orang. Sekali berangkat itu
40 orang, 20 orang, sampai ngumpul sampai 200 orang. Sampai mes itu, satu blok mes itu adanya orang Lamongan. Ada yang ahli kayu, ada yang ahli besi, ada yang ahli las, ada yang ahli alat berat. Dan mengoperasikan belum bersertifikat. Dan rata-rata belum bersertifikat. Oke, terima kasih Mas Wahid.